Berhenti, kamu tidak perlu melanjutkan. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Bukankah itu hanya teknik mengukir? Aku akan mengajarimu, oke? Huo Yuhao segera melanjutkan. Dia sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang diinginkan Xuan Ziwen? Xuan Ziwen sangat senang saat mendengarnya. Namun, wajahnya juga berubah serius setelah kegembiraan sesaat itu. Dia mundur 2 langkah dan memperlebar jarak antara Huo Yuhao dan dirinya sendiri sebelum membungkuk padanya. Huo Yuhao kaget, dan dengan cepat melompat ke satu sisi. Guru Xuan, apa yang kamu lakukan? Saya tidak pantas mendapatkan keberuntungan seperti itu. Xuan Ziwen menjawab, ini benar. Meskipun saya tidak tahu dari mana teknik mengukir Anda berasal, saya yakin teknik Anda ini telah menjadi preseden di dunia para master jiwa. Meskipun kami tidak dapat mengesampingkan pentingnya bilah ukiran ajaib Anda dalam penyelesaian formasi inti, kami juga tidak dapat menyangkal fakta bahwa teknik ukiran Anda juga sangat penting. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai keterampilan yang saleh. Jika Anda bersedia. Guru Xuan memang gila. Dalam hal budidaya jiwa bela diri, Ji Juan adalah yang paling gila. Namun dalam hal alat jiwa, Guru Xuan adalah yang paling gila. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Guru Xuan, jangan mengatakan hal seperti itu. Kamu akan selalu menjadi guruku. Sejujurnya, saya hanya memperoleh teknik mengukir ini secara tidak sengaja. Ini sangat mendalam. Saya belum sepenuhnya memahaminya. Jika Anda ingin mempelajarinya, saya tidak akan menyimpannya sendiri. Anda dapat mempelajarinya dengan senior kedua. Saya akan menyampaikannya kepada Anda berdua. Namun, itu akan tergantung pada seberapa banyak kalian berdua bisa memahaminya. Baiklah. Xuan Ziwen mengakui. Dia tidak mengungkapkan kata-kata terima kasih lebih lanjut. Dia diseret ke sekte Tang oleh Huo Yuhao. Berapa banyak kontribusinya pada sekte ini sejak saat itu? Ketika Huo Yuhao setuju untuk memberikan teknik ukiran ini kepadanya, dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk sekte Tang. Huo Yuhao tentu saja tidak tahu tentang perubahan psikologis dalam pikiran Xuan Ziwen. Dia kelelahan sekarang dan ingin kembali beristirahat. Selama beberapa hari ini, dia perlahan-lahan terbiasa dengan segel aneh antara Tang Wutong dan dia. Keduanya akan baik-baik saja jika mereka berkultivasi, tetapi tidak jika mereka akrab satu sama lain. Pada awalnya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan Tang Wutong kembali. Dia benar-benar ingin berhubungan intim dengannya. Namun, dia terlalu kelelahan selama beberapa hari ini. Setiap hari setelah dia selesai membuat alat jiwa, dia akan merasakan perasaan bahagia yang aneh ketika dia kembali ke kamarnya dan melihat Tang Wutong. Mereka makan bersama dan bercocok tanam bersama di malam hari. Pelukan lembut, ciuman dan kecupan di pipi membuat mereka berdua sangat bahagia. Depresi aslinya juga berangsur-angsur hilang dan membuatnya sangat terhibur. Dia bahkan mulai menyukai gaya hidup ini. Dia membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan ke-13 formasi inti. Sejak dia menyelesaikan formasi inti ketiga, Xuan Ziwen dengan tegas menyerahkan semua pekerjaan kepadanya. Namun, alat jiwa kelas 9 masih belum dibuat oleh Huo Yuhao sendiri. Meskipun dia menggunakan Ghost Carving Blade miliknya untuk menyelesaikan kulit terluar dan semua formasi inti, dia masih belum cukup baik untuk menyelesaikan langkah instalasi dan pengujian terakhir. Setelah beberapa kegagalan, dia membiarkan Xuan Ziwen menyelesaikan perakitan alat jiwa untuk mencegah kerusakan formasi inti. Tentu saja, Huo Yuhao dan Hichaito belajar banyak dari keseluruhan proses ini. Namun, itu tetap tidak membantu Huo Yuhao menjadi insinyur jiwa kelas 9 dalam 1 hari. Huo Yuhao tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Dia tidak memiliki kemampuan insinyur jiwa kelas 9 pada awalnya. Jika bukan karena keajaiban tarian naga hujan, dia tidak akan mampu melakukan semua yang dia miliki. Selama sebulan terakhir, kemampuan Huo Yuhao dalam hal alat jiwa meningkat pesat. Penelitiannya sendiri, bimbingan Xuan Ziwen, dan tarian naga hujan membentuk kombinasi kompatibel yang membantunya berkembang pesat. Dia juga menyampaikan tarian naga hujan kepada Xuan Ziwen dan Hichaito. Itu sangat mendalam, dan memahaminya sangat sulit. Terlebih lagi, mereka berdua tidak memiliki pedang pengukir hantu, sehingga mereka sangat lambat dalam belajar. Namun meski begitu, mereka tetap belajar banyak ketika menggabungkan teknik mengukir mereka sendiri dengan teknik baru ini. Hasilnya, ketiganya berhasil meningkat dengan sangat cepat. Cahaya merah menyala ke langit dan menerangi seluruh laboratorium. Penghalang lembut berwarna biru es menyelimuti cahaya merah tua ini dan mencegah suhu tinggi yang digunakan untuk melelehkan logam agar tidak membakar laboratorium. Selesai. Xuan Ziwen bertepuk tangan dan tampak sangat bersemangat.
Tungku besar ditempatkan di meja laboratorium. Itu tidak tertutup, dan itu adalah sumber lampu merah sebelumnya. Huo Yuhao dan Hichaito berdiri di samping. Mereka berdua tampak sangat gembira. Setelah sebulan kerja keras, alat jiwa kelas 9 ini akhirnya selesai. Bahkan Xuan Ziwen sangat senang saat melihat produk jadi ini. Bagi seorang insinyur jiwa kelas 9, mampu menciptakan alat jiwa kelas 9, terutama yang telah ia teliti sendiri, adalah hal yang sangat memuaskan. Saat dia bersemangat, Xuan Ziwen tanpa sadar melirik ke arah Huo Yuhao. Dia tahu bahwa tungku pil ini tidak akan dibangun secepat itu tanpa tarian naga hujan miliknya. Dia bahkan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Jika kultivasi Huo Yuhao sedikit lebih tinggi dan pengalamannya sedikit lebih baik, dia akan segera menjadi insinyur jiwa kelas 9 dengan teknik ukiran baru ini. Akhirnya selesai. Huo Yuhao menghela nafas lega. Setelah menyelesaikan tungku pil, itu berarti dia akhirnya bisa mulai mengolah pil. Ini adalah hal yang menggembirakan bagi seluruh sekte Tang. Xuan Ziwen berkata, "Kapan Anda berencana memulainya?" Huo Yuhao berkata, "Saya akan melakukan beberapa tes selama beberapa hari ke depan terlebih dahulu dan mencoba tungku ini. Setelah ini, saya bisa memulai produksi pil. Saya akan menggunakan beberapa tanaman obat biasa untuk mengumpulkan pengalaman terlebih dahulu." Xuan Ziwen berkata, "Itu bagus. Jangan sia-siakan sumber daya." Oke. Selama beberapa hari berikutnya, Huo Yuhao tenggelam dalam upayanya mencoba budidaya pil. Harus dikatakan bahwa tungku pil kelas atas sangat membantu dalam budidaya pilnya. Mengontrol api dan mengkonsolidasikan kekuatan obat semuanya dapat diselesaikan dengan menggunakan tungku pil. Daripada mengumpulkan pengalaman, itu lebih karena dia membiasakan diri dengan tungku pil. Huo Yuhao juga tidak berani gegabah. Sumber daya yang digunakan untuk mengolah pil sangat berharga. Membuang sedikit saja sudah sangat menyakitkan. Inilah sebabnya dia menggunakan 5 hari untuk mengumpulkan pengalaman. Dia mengolah beberapa obat biasa dan mencobanya sendiri. Hanya setelah memutuskan bahwa pil tersebut cukup efektif, dia mulai bersiap untuk mengolah pil. Hasilnya, laboratorium Xuan Ziwen selesai ditempati oleh Huo Yuhao. Meskipun budidaya pil tidak sesulit menciptakan alat jiwa, itu tetap bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Huo Yuhao membawa kembali lebih dari 10 jenis harta berharga. Pertama, dia harus mengeluarkan obatnya terlebih dahulu. Setelah itu, dia bisa mulai mengolah pil. Kali ini, dia bahkan tidak kembali ke kediamannya sendiri. Dia menyibukkan dirinya di laboratorium. Setiap hari, Tang Wutong membawakan makanan dan minuman untuknya. Hari demi hari berlalu. Selain Tang Wutong, bahkan Xuan Ziwen belum kembali ke laboratorium. Tang Wutong hanya membawakannya makanan setiap hari. Setelah itu, dia akan menemaninya berkultivasi untuk memulihkan energinya. Tidak ada yang menyangka Huo Yuhao menghabiskan lebih banyak waktu mengolah pil daripada yang dia lakukan untuk membuat tungku pil itu sendiri. Jika bukan karena Tang Wutong menyampaikan berita kepada mereka bahwa Huo Yuhao baik-baik saja, semua orang di sekte Tang akan menjadi sangat cemas. 3 bulan. Huo Yuhao menghabiskan 3 bulan penuh di laboratorium. Baiklah. Kumpulan sumber daya ini harus tersedia sesegera mungkin. Jika tidak, Sol Tul Hall akan kehabisan sumber daya. BI menginstruksikan murid sekte Tang. Ya. Murid itu mengakui kata-katanya dan segera pergi. Beristirahat. Sebuah suara lembut terdengar di belakang BI dan sepasang tangan halus diletakkan di bahunya. Tatapan termenung BI segera berubah lembut. Dia meraih tangan kecil di pundaknya dan menarik pemilik tangan itu ke arah dirinya. Dia meletakkannya di atas kakinya dan dengan lembut memeluknya. "Xiaoya, bagaimana perasaanmu hari ini?" BI bertanya dengan lembut. Tangya memutar bibirnya dan berkata, "Selalu sama. Itu tidak baik atau buruk. Ini benar-benar bukan perasaan yang nyaman." BI menunjukkan sedikit seringai di wajahnya saat dia melihatnya bertingkah seperti ini. Namun, seringainya juga dipenuhi dengan kepahitan. Ya, ingatan Tangya pada dasarnya telah pulih. Setelah Huo Yuhao membersihkan racun dari tubuhnya, Tangya perlahan-lahan sadar kembali dan ingatannya juga berangsur pulih. Bahkan budidayanya pun dipertahankan. Namun, dia tidak dapat menggunakan kultivasinya saat ini karena tubuhnya terlalu lemah. Beberapa bulan telah berlalu. Dia telah menjadi sangat kurus, meskipun awalnya dia tidak terlalu gemuk. Semakin dia langsing, semakin kurus dia jadinya. Kulitnya berubah menjadi putih pucat yang tidak sehat, dan dia kehilangan sebagian energinya. Awalnya, BI sangat senang saat melihat Tangya sudah sadar kembali. Namun, dia kemudian menyadari bahwa dia menjadi lebih tidak bahagia setelah Tangya mendapatkan kembali ingatannya. 4 bulan telah berlalu sejak misi diumumkan.
Kadang-kadang, seseorang membawa sesuatu yang mirip dengan Kaisar Blue Silver. Namun, tidak satu pun dari Kaisar Blue Silver yang diproklamirkan ini berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang datang. Ini menunjukkan betapa langkanya Kaisar Blue Silver. Bei Bei sangat sibuk dengan pekerjaannya setiap hari, dan dia masih harus menghabiskan waktu bersama Tangya. Akhir-akhir ini, dia merasa semakin lelah. Dibandingkan dengan kepahitan di hatinya, Tangya sangat bahagia setelah ingatannya pulih. Ketika dia melihat Sekte Tang sudah dalam kondisi seperti itu, dia tampak bersinar. Namun, meskipun kondisi pikirannya jauh lebih baik, tubuhnya masih terkena racun. Dia menyebut dirinya corong sebelumnya, karena dia terus kehilangan energi kehidupan yang dia serap dari Life Guardian Blade. Namun, karena itulah dia mampu mempertahankan kondisinya saat ini. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa bangun dari tempat tidurnya sekarang. Bei Bei mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan lengannya dan membawa Tangya lebih dekat dengannya. Dia takut dia akan meninggalkannya jika dia tidak cukup berhati-hati. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan ia lakukan jika hal itu terjadi. Dia tidak bisa membayangkan betapa sedihnya dia. Bei Bei. Tangya dengan lembut memanggil namanya. Ya. Bei Bei dengan lembut mengakui. Tangya dengan lembut berkata, apakah menurutmu aku sangat manja? Jika bukan karena fakta bahwa saya pergi, banyak hal yang tidak akan terjadi. Tidak, ini salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Bei Bei memandang Tangya, dan wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Jika saya memahami pikiran Anda dengan lebih baik dan menunjukkan lebih banyak perhatian, maka banyak hal tidak akan terjadi, dan Anda tidak akan terlalu menderita. Xiaoya, jangan khawatir, aku akan mentraktirmu apapun yang terjadi. Tangya tersenyum dan berkata, baiklah, jangan seperti ini. Apakah saya tidak hidup dan sehat? Jika kamu ingin membuatku bahagia, kamu sendiri yang harus bahagia. Bahkan jika aku tidak bisa hidup lebih lama lagi, apakah kamu benar-benar ingin melihatku kesakitan bahkan saat aku menarik nafas terakhirku? Berbahagialah bersamaku, oke? Bei Bei tersenyum. Baiklah. Tangya mendekatkan wajahnya ke wajahnya dan berbisik, Bei Bei, aku ingin melahirkanmu seorang putra, dan kami akan menamainya dengan nama Tang. Baiklah. Jika tidak, Sekte Tang tidak akan memiliki keturunan lagi. Bei Bei kaget dan langsung merespon. Tidak. Mengapa tidak? Apakah kamu tidak mencintaiku? Tangya segera mengerucutkan bibirnya. Meskipun ingatannya telah pulih, karakternya juga telah kembali ke masa remajanya. Bei Bei tertawa getir. Bukannya kami tidak bisa menamainya sebagai seorang Tang, tapi kamu tidak bisa melahirkan anak. Mengingat kondisimu saat ini. Tangya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya baik-baik saja. Aku bisa melakukan itu. Energi hidup saya kurang, namun gabungan energi hidup kita masih bisa menghasilkan kehidupan baru. Dia bisa hidup atas namaku. Betapa hebatnya hal itu? Jika aku mati dan tidak bisa tetap berada di sisimu, dia bisa bersamamu. Kamu juga tidak akan merasa kesepian, kan? Tubuh Bei Bei bergetar, dan air mata mengalir dari matanya. Dia memeluknya erat saat dia kehilangan kendali atas emosinya. Tidak, tidak, Xiaoya, aku tidak akan membiarkanmu mati. Anda tidak harus mati. Jika kamu berani mati, aku akan menemanimu. Tangya membelai rambut Bei Bei. Sorot matanya sangat lembut. Konyol, di mana kamu bisa menemukan seseorang yang tidak mati? Ini hanya masalah waktu. Saya tidak merasa marah sama sekali. Kamu telah memenuhi keinginan terbesarku, dan kamu juga sangat mencintaiku. Meskipun saya sudah lama tidak hidup, saya telah melakukan apa yang saya inginkan. Saya tidak menyesal. Aku hanya ingin memberimu seorang anak, oke? Bei Bei bahkan tidak bisa menjawabnya. Saat ini, dia menangis terseduh-seduh. Bei Bei, Bei Bei. Saat ini, sebuah suara terdengar dari luar. Tangya segera melepaskan diri dari pelukan Bei Bei. Bei Bei juga buru-buru menghapus air matanya. Dia adalah pengambil keputusan di Sekte Tang. Dia tidak mungkin membiarkan siapapun melihatnya seperti ini. Susanshi bergegas masuk. Hanya dia yang mampu bergegas ke kamar Bei Bei dan membuat keributan besar. Begitu dia masuk, dia merasakan ada yang salah dengan suasananya. Dia melihat ekspresi tidak senang di mata Tangya sebelum dia melihat mata Bei Bei yang sedikit merah. Dia terbatuk. Apakah saya datang di waktu yang buruk? Haruskah aku kembali lagi nanti? Susanshi hendak berbalik dan pergi. Hentikan omong kosong itu. Katakan apapun yang ingin kamu katakan. Bentak Bei Bei. Dia memahami karakter Susanshi dengan sangat baik.
Dari suaranya, dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi dan itu pasti sesuatu yang baik. Sepertinya junior kecil akan keluar dari budidaya tertutupnya. Ada bau obat yang sangat menyengat dari laboratorium. Sekarang ada di mana-mana. Apakah kamu ingin melihatnya? Laboratorium Xuanziwen berada di ruang bawah tanah dan tertutup rapat. Jika bau obat dapat menyebar dari laboratorium, hal itu menunjukkan betapa kuatnya bau tersebut. Setelah mendengar kata-kata Susanshi, Bei Bei juga tersentak saat bangun. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada obat yang dibuat oleh Huo Yuhao yang dapat mengobati Tang Ya, dia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Ayo pergi dan lihat. Memang benar, seperti yang dijelaskan Susanshi. Bahkan, saat Bei Bei keluar kamarnya, dia langsung bisa mencium bau obatnya. Itu sangat ringan, tapi menyegarkan. Dengan hanya mengendusnya sedikit, Bei Bei merasa kekuatan jiwanya telah terstimulasi. Bei Bei memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Susanshi, Sanshi, cepat panggil semua murid sekte Tang dan berkumpul di arena latihan. Setiap orang dapat bermeditasi bersama. Susanshi telah menjadi rekannya selama bertahun-tahun. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Bei Bei. Ya. Mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Aku akan pergi sekarang. Kamu dan Xiao Ya bisa melanjutkan ke laboratorium dulu. Keduanya membagi pekerjaan dengan baik. Bei Bei memegang tangan Tang Ya dan dengan cepat bergegas menuju ruang bawah tanah Soul Tool Hall. Semakin dekat mereka ke Soul Tool Hall, semakin kuat bau obatnya. Bahkan dengan mengendusnya, mereka merasa sangat nyaman. Bahkan Tang Ya mengembangkan sinar kemerahan di wajahnya. Obat ini sangat kuat. Jenis obat apa yang dibudidayakan oleh junior kecil? Ini sebenarnya sangat kuat. Ketika mereka sampai di pintu masuk ruang bawah tanah Soul Tool Hall, manajemen senior sekte Tang lainnya sudah berkumpul di sana. Ayo pergi, ayo turun. Bei Bei melambai kepada semua orang sebelum berkata pada Nana, Nana, aku sudah meminta Sanshi untuk mengumpulkan para murid. Baik mereka dari Soul Tool Hall atau aula lainnya, segera bawa mereka ke ruang bawah tanah dan berkumpul di luar laboratorium setelah mereka tiba. Area laboratorium bawah tanah sekte Tang sangat luas. Itu bisa menampung beberapa ribu orang sekaligus. Ada lebih dari 500 murid sekte Tang di sekte Tang saat ini, tetapi masih mudah untuk menahan mereka. Oke. Nana mengakui. Sisanya dengan cepat memasuki ruang bawah tanah. Bau obat di ruang bawah tanah bahkan lebih kuat. Xuanziwen tercengang. Yu Hao sungguh mengesankan. Obat apa yang dia hasilkan? Hanya dengan menciumnya saja, saya rasa ini lebih efektif dibandingkan obat yang saya konsumsi terakhir kali. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Cepat. Dialah yang meneliti tungku pil. Tentu saja, dia sangat akrab dengannya. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Terdapat lubang ventilasi yang mencegah penumpukan tekanan di dalam tungku. Kadang-kadang, tekanan akan dilepaskan. Tidak diragukan lagi, dari sinilah bau obat menyebar. Kalau bau obat yang disebarkan dengan cara ini sudah enak, seberapa kuat obatnya? Di dalam laboratorium. Saat ini, Huo Yuhao bukan satu-satunya yang mengolah obat tersebut. Di belakangnya berdiri Tang Wutong. Meskipun Huo Yuhao hampir tidak bisa membuat alat jiwa kelas 9, dia hanya memiliki 8 cincin jiwa. Dia tidak bisa mengoperasikan alat jiwa kelas 9. Namun, dia bisa melakukannya dengan bantuan Tang Wutong. Selama beberapa bulan terakhir, dia berkultivasi bersamanya menggunakan Haodong Power miliknya. Haodong Power baru mereka telah memadukan unsur-unsur dewa yang sangat membantu dalam budidaya mereka. Selanjutnya, perpaduan kekuatan jiwa mereka semakin kuat. Dengan dukungan Tang Wutong, Huo Yuhao dapat dengan mudah mencurahkan kekuatan jiwa dari judul Do Uluo sekarang. Tidak masalah baginya untuk terus berkultivasi. Saat ini, seluruh tungku pil berwarna merah keemasan. 4 lubang ventilasi di bagian atas tungku terkadang mendesis dan mengeluarkan gas. Seluruh laboratorium kini dipenuhi aroma obat. Huo Yuhao dan Tang Wutong sama-sama bisa merasakan bau obat merembes ke seluruh tubuh mereka. Perasaan itu sangat ajaib. Rasanya seluruh tubuh mereka telah dibersihkan. Mereka akan berhasil. Huo Yuhao telah lama mengolah pil ini. Lebih tepatnya, kumpulan pil ini berisi semua harta berharga yang dia bawa kembali. Selama 3 bulan terakhir, dia telah mengolah pil ini 20 kali. Menurut komposisi obat yang berbeda, dia mengeluarkan dan mengolahnya, mengekstraksi esensinya dan menghilangkan kotorannya. Setelah selesai, dia mengolah semuanya bersama-sama untuk menghasilkan pil terakhir ini. Pil semacam itu termasuk yang terkuat, menurut catatan yang ditinggalkan oleh Tang San. Pil-pil tersebut bahkan dapat dianggap sebagai pil abadi, dan secara kolektif dikenal sebagai pil keberuntungan Qian Kun.
Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao telah membersihkan seluruh sumur api es yin yang dan mengekstrak esensi tanaman abadi di sekitar sumur, dia tidak akan berani mencoba mengolah pil ini. Tungku pil kelas 9 terlalu kuat. Dalam upaya sebelumnya, esensi yang dikembangkan Huo Yuhao hampir menjadi pil. Namun, proses budidayanya terlalu sederhana, sehingga membuatnya menjadi sedikit lebih ambisius. Karena dia memiliki tungku pil kelas 9 dan daftar sumber daya yang lengkap, mengapa dia tidak mencoba membuat pil keberuntungan Qian Kun? Inilah yang telah dia capai sebagai hasilnya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa mengolah pil ini akan begitu sulit. Saat pertama kali memulai, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dan tungku pil. Namun, seiring berjalannya waktu, inti dari sumber daya tersebut dengan cepat diekstraksi. Ketika mereka bercampur, jumlah kekuatan yang dilepaskan menjadi semakin besar. Bahkan tungku pil kelas 9 tidak mampu menampung begitu banyak daya. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankan proses produksi. Sejak hari pertama dia mulai meminum pil ini, sudah 49 hari. Dia mengaturnya sendiri selama 20 hari pertama. Setelah itu, dia membutuhkan Tang Wutong untuk membantunya. Selanjutnya, Huo Yuhao tercengang saat mengetahui bahwa tungku pil ini lebih mudah dikendalikan menggunakan kekuatan Haodong dibandingkan saat dia menggunakan kekuatannya sendiri. Selain itu, efeknya juga tampak lebih baik. Komposisi obat yang kuat di dalam tungku sepertinya tunduk pada kekuatan Haodong. Ini bukan hanya karena kekuatan Haodong jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa individu Huo Yuhao. Sepertinya kekuatan Haodong mengandung semacam kekuatan yang esensi obatnya tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Saat ini, cairan obat di dalam tungku telah sepenuhnya terbentuk. Huo Yuhao sampai pada langkah terakhir budidaya, yaitu membentuk pil. Artinya, esensi di dalam tungku harus dikompres lebih jauh untuk mengubahnya menjadi pil. Proses ini paling sederhana dibandingkan langkah lainnya, namun juga paling menguras tenaga. Ketika Huo Yuhao memulai langkah ini, tungku kelas 9 sepertinya tidak mampu menerimanya, dan perlu melepaskan tekanan terlebih dahulu. Untungnya, sari obat distabilkan dengan bantuan Tang Wutong. Saat kekuatan jiwa mereka mengalir di tubuh mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang terang dan transparan menyebabkan cahaya yang memancar dari tubuh mereka menjadi semakin kuat. Di dahi Huo Yuhao, Eye of Destiny miliknya sudah terbuka. Di tengah pupilnya, pusaran air yang dibentuk oleh inti jiwanya berputar dengan cepat. Namun jika dilihat lebih dekat, terlihat jelas bahwa pusaran air yang berputar cepat ini tidak lagi sehitam dan sedalam sebelumnya. Sebaliknya, itu terbentuk dari hitam dan putih. Hitam dan putih misterius terus-menerus membentuk gambaran yin dan yang, dan gelombang spiritual yang aneh berputar di sekitar tubuh Huo Yuhao. Adapun Tang Wutong, trisula emas di dahinya sangat jelas. Itu memancarkan aura elegan namun mendominasi. Haodong power mereka membentuk pusaran air emas besar dengan tubuh mereka di tengahnya. Pusaran air ini berputar dengan cepat. Diameter pusaran air emas ini sekitar 3 meter, namun tidak meluas lebih jauh. Di dalamnya, ada kekuatan jiwa yang sangat besar. Di inti pusaran air ini, entitas kristal yang menyerupai inti jiwa tampaknya telah terbentuk. Inti jiwa dari fusi jiwa bela diri? Mengenai hal ini, bahkan Huo Yuhao dan Tang Wutong pun tidak yakin. Inti jiwa mereka muncul dalam bentuk seperti jujube. Tidak lama setelah Haodong power mereka terkonsolidasi, muncullah. Ketika mereka berkultivasi lebih jauh dan lebih jauh, inti jiwa ini juga menjadi semakin jelas. Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya bisa merasakan bahwa ada kekuatan jiwa terkompresi yang sangat menakutkan yang terkandung dalam inti jiwa mereka. Mereka telah berkultivasi selama beberapa bulan terakhir, namun belum memiliki kesempatan untuk bertarung. Bagaimanapun, Huo Yuhao sangat sibuk dengan pembelajaran dan penelitiannya. Namun, dia sangat percaya bahwa fusi jiwa bela diri mereka sekarang harus 120%, jika sebelumnya 100%. Lubang ventilasi kembali mendesis. Setelah ini, seluruh tungku berubah menjadi emas yang menyilaukan. Cahaya keemasan yang kuat menyala, dan aroma harum menyapu seluruh tempat. Setelah ini, lampunya padam sekali lagi sebelum menembak ke langit. Suhu di seluruh laboratorium meningkat dengan cepat. Sejumlah besar logam langka mulai melunak pada suhu tinggi ini. Huo Yuhao mengulurkan tangannya di depannya, dan cahaya biru sedingin es langsung dilepaskan dari tubuhnya, berubah menjadi penghalang besar yang menyelimuti cahaya keemasan. Ini membantu mengisolasi suhu yang sangat tinggi. Cahaya redup bersinar, dan Huo Yuhao menunjukkan ekspresi sedingin es dan misterius di wajahnya. Dia menunjuk tungku dengan tangan kanannya. Meskipun tampak seperti tindakan sederhana, hal ini sebenarnya membantu menstabilkan tungku yang berguncang hebat.
Ini bukanlah efek dari Ultimate Ice-nya, tapi hasil dari kekuatan spiritualnya. Inti jiwa mata rohnya melepaskan gelombang spiritual yang kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya, dan tekanan spiritual yang sangat besar turun, menekan energi obat yang sedang diaduk di dalam tungku. Saat ini, Huo Yuhao hanya merasakan emosinya seperti bukit dan dia seperti gunung, saat dia menekan gelombang energi obat. Emosi, apakah ini kekuatan emosi? Sebelum dia melihat dewa emosi, penggunaan kekuatan emosionalnya oleh Huo Yuhao tidak disengaja. Itu hanya terjadi karena kerinduannya pada Wang Dong'er terlalu kuat. Saat ini, tindakannya disengaja. Dia sebenarnya berhasil. Saat ini, emosinya sangat menakutkan. Ketika dia menggabungkan kekuatan tersebut ke dalam kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao hanya merasakan bahwa roh, kekuatan spiritual, dan emosinya telah menyatu menjadi satu kesatuan. Undulasi kekuatan jiwa yang sangat besar dilepaskan dalam kondisi seperti itu, menyatu dengan undulasi spiritual yang aneh. Tang Wutong, yang duduk di samping Huo Yuhao, sudah membuka matanya. Dia sangat terkejut. Apapun yang dirasakan Huo Yuhao, dia juga merasakan hal yang sama. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat kuat. Saat itu, dia hanya merasa bahwa Huo Yuhao telah menjadi gunung besar di depannya. Dia tidak tergoyahkan, dan sangat mendominasi. Bahkan dia merasa bahwa dia sangat menarik, meskipun dia telah menyatu dengannya untuk menghasilkan kekuatan Haodong mereka. Cahaya keemasan dari tungku perlahan berubah menjadi merah keemasan sebelum meredup secara bertahap. Energi obat yang merembes keluar akhirnya ditarik kembali ke dalam tungku. Huo Yuhao menghela nafas panjang, dan emosinya juga menjadi berkurang. Pilnya sudah habis. Bahkan ketika perasaan kuat itu lenyap, Huo Yuhao tetaplah Huo Yuhao. Tang Wutong menarik kembali telapak tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan berdiri. Apakah ini berhasil? Dia bertanya dengan lembut. Ya. Huo Yuhao berbalik dan tersenyum. Huo Yuhao kemudian berdiri dan datang ke depan tungku pil bersama Tang Wutong. Tang Wutong berkata, sepertinya kekuatanmu sepertinya berubah sebelumnya. Kekuatan macam apa itu? Ini sebenarnya dapat menekan energi obat. Pada saat itu, saya bahkan dapat merasakan bahwa Anda juga tidak menggunakan banyak kekuatan Haodong. Huo Yuhao bertanya, apakah Anda masih ingat 3 keahlian utama Haodong saya? Tang Wutong mengungkapkan tatapan hangat di matanya ketika dia mendengar kata-kata 3 keterampilan utama Haodong dan mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak ingat? Sebelum dia mendapatkan kembali ingatannya, dia secara pribadi menyaksikan dia menggunakannya. Saat itu, Huo Yuhao telah menggunakan 3 keahlian utama Haodongnya untuk mengejutkan Dewa Kematian Do Uluo. Dia baru benar-benar memahami rasa kerinduan yang kuat itu setelah dia pulih. Huo Yuhao tersenyum dan dengan lembut memeluk pinggangnya, berkata, alasan mengapa 3 keterampilan Haodong tertinggi saya begitu kuat adalah karena saya menggabungkan segala sesuatu dalam hidup saya ke dalamnya. Selama proses fusi, katalisnya adalah emosiku, kerinduanku padamu. Hal ini membantu saya menemukan kedalaman emosi. Master jiwa yang sama dengan kemampuan yang sama dapat melepaskan kekuatan bertarung yang berbeda dalam emosi yang berbeda. Jika dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan menggabungkannya dengan kemampuannya, dia bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sebelumnya, saya mencoba menggabungkan emosi saya dan kekuatan spiritual mata roh saya sebelum menggunakan semua yang saya miliki untuk memastikan perpaduan yang sempurna. Dengan cara itu, saya dapat mengeluarkan 200% kemampuan saya melalui gejolak emosi saya. Tang Wutong tampak termenung. Keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri tidaklah sederhana. Saya akan mencobanya juga. Huo Yuhao menundukkan kepalanya dan berkata, faktanya, menurutku itu tidak seefektif 3 keterampilan Haodong tertinggi yang asli, meskipun aku telah berhasil memahami beberapa misteri di dalamnya. Anda harus tahu bahwa saya mengandalkan 3 keterampilan utama Haodong saya untuk membunuh jiwa Do Uluo yang jahat ketika saya masih menjadi kaisar jiwa. Ayo, aku akan membiarkanmu merasakan emosiku. Saat dia berbicara, rasa cinta yang kuat bercampur dengan kekuatan spiritualnya menyebar ke arah Tang Wutong. Tang Wutong tercengang. Setelah ini, telinganya menjadi merah. Dia tampak sedikit menangis ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao. Dia tidak bisa menolak cintanya sama sekali. Baiklah, semuanya menunggu di luar. Cepat, buka tungkunya. Tang Wutong berkata dengan lembut sambil bersandar pada Huo Yuhao. Huo Yuhao segera mundur. Kekuatan misterius dan tersegel di tubuh Tang Wutong terlalu menakutkan. Dia telah mencoba menolaknya sebelumnya, tetapi hasil akhirnya adalah dia mendapat memar. Terlebih lagi, semakin dia melawan, dia menjadi semakin tragis. Huo Yuhao telah menggunakan tungku itu sampai dia sangat mengenalnya.
Dia menyentuh tungku beberapa kali sebelum melepaskan lapisan gelombang kekuatan jiwa. Setelah itu, suhu tungku naik lagi. Itu melepaskan panas dan tekanan di dalamnya. Huo Yuhao melambaikan tangan kanannya, dan lapisan Ultimate Ice terbentuk 1 meter dari tungku, menghilangkan panas. Ini berlangsung selama 10 menit sebelum panas di dalam tungku hilang sepenuhnya. Huo Yuhao menirukan gerakan mengangkat, dan penutup tungku perlahan terangkat dengan derit. Aroma obat yang hilang tadi segera menyapu udara. Aromanya hanya keluar sesaat, namun Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa pori-pori mereka seolah terbuka. Mereka dengan rakus menyerap esensi langit dan bumi ke dalam tubuh mereka. Sesuatu yang lebih aneh pun muncul. Lapisan cahaya keluar dari tungku dan membentuk cahaya halus. Di dalam cahaya ini bersinar cahaya yang menyerupai perpotongan sinar matahari dan cahaya bulan. Pil keberuntungan Qian Kun telah selesai. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam tungku. Dia juga tidak tahu berapa banyak pil yang bisa dia hasilkan. Dia telah menggunakan hampir semua bahan yang dia miliki, karena dia ingin memaksimalkan efek obatnya. Ketika dia melihat pil keberuntungan Qian Kun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Pilnya berwarna putih susu dan halus. Setiap pil tertutup kabut, dan ukurannya sebesar kuku. Jumlah mereka tidak banyak. Sepertinya hanya ada 7 pil. Ya, tepatnya ada 7 pil. Mereka ditempa dari lebih dari 40 kekayaan alam yang berbeda. Tapi hanya ada 7 pil. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat nomor itu. Lingkaran dalam sekte Tang memiliki lebih dari 7 orang. Selain 7 monster Shrek, ada Xuan Ziwen, Gao Dalou, Nana, Ye Gui, Ji Juan, Jing Xian, dan Nan Qiu Qiu. Hanya ada 7 pil, jadi siapa yang mendapat 1, dan siapa yang tidak. Terlebih lagi, pil keberuntungan Qian Kun ini diklaim mengandung rejeki langit dan bumi, dan mampu mengubah jiwa dan raga seseorang secara total. Alasan mengapa Huo Yuhao bersikeras membuat ini adalah karena dia mengharapkan pil keberuntungan Qian Kun untuk memperbaiki tubuh Tangnya. Meskipun ia tidak akan melepaskan energi kehidupannya seperti yang dilakukan Kaisar Perak Biru, namun jika ia dapat mengandalkan kekayaan langit dan bumi untuk sepenuhnya mengubah tubuhnya, maka setidaknya hal itu dapat menjamin bahwa nyawanya tidak akan berada dalam bahaya. Tapi hanya ada 7 pil, jadi membaginya adalah masalah yang sulit. Tang Wutong dapat melihat apa yang dilihat Huo Yuhao. Dia meremas tangannya dan berbisik, "Jangan khawatir, Yuhao. Setidaknya penempaannya berhasil. Mari kita kumpulkan semua orang untuk mendiskusikan cara membaginya. Saya tidak akan mengambilnya. Lagi pula, saya sudah memiliki 8 cincin jiwa, dan kecepatan kultivasi kami tidak terlalu lambat, karena kami dapat berkultivasi bersama dengan kekuatan Haodong." Kata-kata Tang Wutong bagaikan air dari mata air jernih yang membilas hati Huo Yuhao yang cemas dan gelisah. Dia menariknya erat-erat ke dalam pelukannya dan berkata, "Apalagi yang diinginkan selain kekasih sepertimu?" Anehnya, segel Tang Wutong tidak beraksi kali ini. Huo Yuhao mengeluarkan botol giok dan memasukkan ke-7 pil ke dalamnya, dan baru kemudian dia membuka gerbang laboratorium dan berjalan keluar bersama Tang Wutong. Huo Yuhao terkejut saat dia melangkah keluar. Sejumlah besar murid sekte Tang duduk di luar, sepertinya hampir semuanya ada di sini. Aroma wangian obat yang kental dan aromatik tercium begitu pintu lab terbuka, dan meresap ke seluruh fondasi bawah tanah Soltul Hall. Bei dan yang lainnya buru-buru maju ke depan. "Apakah penempaan pil berhasil, adik kecil?" Bei bertanya. Huo Yuhao menjawab, "Jangan khawatir, kakak tertua, ini berhasil." Tapi, senyuman pahit muncul di wajahnya saat dia berbicara. Bei merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa yang salah? Huo Yuhao sudah membuang waktu 4 bulan agar dia bisa memalsukan pil ini. Setidaknya, itu sia-sia dari sudut pandang Bei. Karena Huo Yuhao dapat mencapai hasil yang luar biasa jika dia menggunakan 4 bulan terakhir untuk berkultivasi. Namun, Huo Yuhao tidak ragu menghabiskan waktunya yang berharga di sekte Tang. Semua orang bersyukur, meski tidak banyak bicara. Huo Yuhao berbisik, "Jumlahnya terlalu sedikit. Mari kita bicara di luar, kakak tertua." Bei segera mengerti sambil mengangguk dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Semua murid sekte Tang, tetap di sini untuk mengolah dan menyerap efek obat. Semua orang yang berstatus di atas wakil ketua balai, ikuti saya keluar untuk rapat." Semua orang keluar satu demi satu saat mereka tiba di dalam aula konferensi sekte Tang. Wajah Huo Yuhao sedikit pucat karena terlalu lelah. Yang lain tidak tahu bahwa jumlah pil yang dia palsukan sangat sedikit, tapi semua orang bisa tahu dari ekspresi dia dan Bei bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa ada masalah dengan pemalsuan pil.
Bei Bei dan Tang Ya duduk di kursi kehormatan, sementara Huo Yuhao dan Xuan Ziwen duduk di samping mereka. Bei Bei mengangguk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao harus mengambil tanggung jawab pada saat seperti ini, dan dia berdiri dan berkata, Guru Xuan, kakak dan adikku, penempaan pil berhasil. Saya telah menggunakan harta alam yang saya bawa kembali dari sumur api es Yin Yang, dan saya memalsukannya menjadi sejumlah pil. Pil ini disebut pil keberuntungan Qian Kun, dan merupakan jenis pil terbaik yang dicatat oleh nenek moyang sekte Tang, Tang San, dalam arsipnya. Diklaim mengandung rejeki langit dan bumi. Dia mengeluarkan botol giok saat dia berbicara dan meletakkannya di atas meja. Mata semua orang tertuju pada botol giok itu. Ini percobaan pertama saya, tapi semua obat-obatan dan jamu hanya cukup untuk membuat satu batch ini. Oleh karena itu, saya tidak tahu seberapa kuat efek Qian Kun Fortune pil nantinya. Tapi ada masalah dengan jumlah pil yang dipalsukan, karena hanya ada 7 pil yang lengkap. 7. Semua orang tertegun sejenak ketika mendengar nomor itu, dan ruang konferensi langsung terdiam. Masing-masing dari mereka tahu dari manfaat yang mereka peroleh dari aroma obat yang kental sebelumnya bahwa pil Huo Yuhao luar biasa, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa hanya akan ada 7. Sudah ada lebih dari 10 orang yang duduk di sini. Bagaimana mereka bisa membagi pil jika hanya ada 7? Tepat pada saat ini, Xuan Ziwen tiba-tiba berdiri dan berkata, kalian dapat memutuskan di antara kalian sendiri bagaimana kalian ingin membagi pilnya. Saya sudah tua, jadi saya tidak perlu makan ini. Selain itu, saya sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9, dan saya tidak memiliki masa depan pertumbuhan yang panjang di depan saya. Saya akan kembali ke Soul Tool Hall untuk memeriksa bagaimana kinerja anak-anak kecil itu dalam kultivasi mereka. Ekspresi Xuan Ziwen sangat tulus dan tegas. Hanya ada 7 pil dari batch tersebut, dan dialah orang pertama yang memilih untuk melepaskan klaimnya. Dia sangat jelas tentang nilai pil ini, dan dia juga membantu Huo Yuhao menyelesaikan tungku pil. Namun, dia tahu bahwa pil yang sangat berharga ini akan jauh lebih efektif bagi anak-anak muda, dan itulah alasan mengapa dia memilih untuk melepaskan klaimnya tanpa ragu sedikit pun. Karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak, Guru Xuan. Mohon tunggu sebentar, dan biarkan saya menyelesaikannya. Huo Yuhao menghentikan Xuan Ziwen dan tidak membiarkannya pergi. Xuan Ziwen tertegun sejenak saat dia melirik ke arah Huo Yuhao, dan tatapan bertanya-tanya muncul di matanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya ringan ke arahnya dan berkata, tolong biarkan saya menyelesaikannya. Xuan Ziwen telah memberikan begitu banyak darah dan keringat, dan dia telah berkontribusi begitu banyak sehingga sekte Tang bisa seperti sekarang ini. Dia mungkin berkontribusi lebih dari siapapun di sini. Ketika Huo Yuhao pertama kali mulai memalsukan pil keberuntungan Qian Kun, dia telah memutuskan bahwa Guru Xuan harus mendapatkannya, meskipun itu hanya akan memperpanjang hidupnya dan meningkatkan umur panjangnya. Terkadang, kasih sayang dan sentimen tidak bisa diukur dengan keuntungan atau manfaat. Mata semua orang tertuju pada Huo Yuhao. Semua orang egois, apalagi di depan kekayaan alam seperti ini. Namun keegoisan harus dibedakan dengan keadaan. Sekte Tang dibangun berdasarkan kerja tim dan persatuan semua orang sejak pendiriannya hingga mencapai skala seperti saat ini. Masing-masing dari mereka bergantung dan terikat pada kelompok ini, dan mereka juga penuh kasih sayang satu sama lain. Tak seorang pun ingin benda-benda eksternal ini memengaruhi cinta mereka terhadap satu sama lain, dan hal ini tidak mudah dilakukan. Pada saat seperti ini, Huo Yuhao, orang yang telah membawa kembali semua harta alam ini, dan juga orang yang telah berusaha keras agar pil ini dapat dipalsukan, tidak diragukan lagi adalah orang yang paling banyak. Layak untuk memutuskan bagaimana mereka akan dibagi. Huo Yuhao hanya berdiri di sana sambil menenangkan emosinya sebentar sebelum dia merendahkan suaranya dan berkata, botol ini berisi total 7 pil. Akulah yang membuatnya, dan jumlahnya terbatas. Biarkan saya memutuskan bagaimana membaginya. Setiap orang memiliki reaksi yang sama terhadap Huo Yuhao yang mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata itu, tetapi mereka bahkan lebih lega. Menurut cara khas sekte Tang dalam melakukan sesuatu, biasanya ada diskusi demokratis ketika sesuatu yang besar muncul. Tapi jumlahnya banyak sekali, tapi hanya 7 pil. Lalu bagaimana cara membaginya? Huo Yuhao mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab ini, sehingga semua orang merasa lebih lega. Setidaknya, apakah mereka akan menerima pil pada akhirnya atau tidak, mereka tidak harus memikul tanggung jawab itu. Tunggu. Huo Yuhao baru saja akan melanjutkan ketika Bei Bei tiba-tiba berdiri dan memotongnya. Huo Yuhao berbalik untuk melihat Bei Bei, dan Bei Bei menatapnya dalam-dalam dan berkata, sebelum Yuhao membagi pil ini, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata.
Tidak peduli bagaimana ketujuh pil ini akan dibagi, tidak ada yang bisa menolak. Sebenarnya, Yu Hao telah memalsukan ketujuh pil ini sendirian, dan kita tidak dapat menggunakan emosi atau kasih sayang kita untuk membaginya. Sebaliknya, kita harus membagi pil ini berdasarkan kontribusi kita. Guru Xuan perlu memilikinya. Tanpa tungku pil yang dihasilkan, kumpulan ini bahkan tidak akan ada di sini hari ini. Yu Hao, saya harap Anda bersikap adil saat membagi pil ini. Setiap orang di sini adalah bagian dari sekte Tang, dan sekte Tang tidak akan ada di sini tanpa semua orang. Apapun keputusan Anda akan menjadi konsensus bersama sekte Tang. Bei Bei terlalu akrab dengan Huo Yu Hao. Dia mengucapkan kata-kata itu karena dia tahu bahwa Huo Yu Hao memikul semua tanggung jawab dengan mengambil inisiatif untuk membagi pil-pil ini. Ada 7 pil, jadi beberapa akan menerima 1, sementara yang lain tidak. Apakah mereka yang tidak menerimanya akan merasa kesal? Kebencian itu akan diproyeksikan ke orang yang memutuskan perpecahan. Itulah alasan mengapa Bei Bei menekankan hal itu, karena dia tidak ingin Huo Yu Hao memikul tanggung jawab ini sendirian. Hati Bei Bei sebenarnya sangat kesakitan. Dia adalah direktur utama Tangset, dan dialah satu-satunya yang cukup layak untuk meminta tanggung jawab membagi pil dari Huo Yu Hao di antara semua orang di sini. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, karena jika dia mempunyai tanggung jawab itu, dia tidak bisa memberikannya kepada dirinya sendiri atau kepada Xiaoya untuk menunjukkan bahwa dia bersikap adil. Tapi, meski dia tidak menginginkannya, bagaimana dengan Tang Ya? Dia benar-benar berharap pil ini bisa memperpanjang umurnya. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi, dan pada akhirnya tidak mengajukan permintaan itu. Huo Yu Hao mengangguk ke arah Bei Bei sebelum dia kembali ke semua orang. Senyum tipis di wajahnya masih ada. Kakak tertua, kamu tidak perlu terlalu gugup. Sebenarnya, meski pilnya sangat sedikit, tidak sulit untuk membaginya. Semua orang mungkin salah paham bahwa 7 pil hanya bisa dibagi kepada 7 orang. Kalian berpikir ada lebih dari 10 orang di sini, jadi sekitar setengah dari kita tidak akan mendapatkannya? Sebenarnya tidak seperti itu. Saya tidak tahu seberapa kuat efek pil keberuntungan Qian Kun, namun tingkat kekayaan alam yang dikandungnya benar-benar tidak dapat ditiru, dan tidak berlebihan jika menyebutnya ramuan tingkat dewa. Kalau begitu, kenapa kita harus minum masing-masing 1 pil? Satu orang yang meminum 1 pil mungkin akan menjadi kontraproduktif. Kami selalu dapat membagi 1 pil kepada beberapa orang. Dengan demikian, bahayanya juga berkurang, dan kita bisa bersikap lebih adil terhadap semua orang. Bukankah itu bagus? Oleh karena itu, kalian tidak perlu gugup, semuanya. Semua orang pertama kali terkejut ketika mendengar kata-kata Huo Yu Hao, tetapi ekspresi mereka segera menjadi santai di saat berikutnya. Bukankah itu benar? Siapa yang memutuskan bahwa 1 pil hanya bisa diberikan kepada 1 orang? Bei Bei juga tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Ya. Aku tidak berpikir jernih karena aku terlalu khawatir. Huo Yu Hao melihat bahwa semua orang menjadi lebih santai sebelum dia mengangguk dan berkata dengan wajah datar, pil keberuntungan Qian Kun telah dipalsukan, dan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencobanya. Ada catatan di arsip bahwa pil keberuntungan Qian Kun berisi rejeki langit dan bumi, dan kita benar-benar tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan dengan deskripsi yang kabur dan luas seperti itu. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu, untuk melihat seberapa kuat efek obatnya. Kemudian saya akan memutuskan bagaimana membaginya. Setiap orang yang duduk di sini tidak dapat melarikan diri, dan semua orang akan menguji pilnya bersama saya. Saya akan mengambil 1 dari 7 dan melarutkannya dalam air sebelum membaginya secara merata untuk semua orang. Kita akan merasakan efek pengobatannya bersama-sama dan melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap kita. Tentu saja, itu tidak termasuk Guru Xiaoya. Tubuhnya lemah, jadi dia akan menggunakannya hanya setelah kita selesai menguji efeknya. Kami akan memutuskan bagaimana membagi 6 pil yang tersisa setelah kami selesai mengujinya. Semua orang mengangguk pada saat yang sama ketika mereka mendengar kata-katanya. Xuan Ziwen tertawa dan berkata, karena setiap orang punya sepotong kuenya, maka saya tidak akan bersikap sopan lagi. Ikut sertakan saya. Bei Bei berkata, Yu Hao, simpan pilnya dulu. Mari kita lakukan dengan cara ini, setiap orang dapat kembali dan beristirahat dengan baik serta mengumpulkan kekuatan sehingga kita dapat meminum pil bersama-sama besok dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kita. Sanshi dan saya akan memeriksa murid-murid sekte Tang lainnya dan melihat bagaimana aroma obat mempengaruhi mereka. Konferensi ini awalnya sedikit tegang, tetapi setelah saran cerdas dari Huo Yu Hao, suasana menjadi jauh lebih santai. Setiap orang harus mencoba efek pil keberuntungan Qian Kun, dan bahkan jika seseorang pada akhirnya tidak mendapatkan pil, setidaknya mereka telah mencobanya. Semua orang pergi untuk mengurus urusan mereka sendiri.
Bei memeluk bahu Huo Yuhao dan tertawa sambil berkata, bagus sekali, adik junior. Tahukah Anda bahwa saya sangat terkejut ketika Anda mengatakan bahwa hanya ada 7 pil? Kami akan mendapat masalah jika ini menyebabkan pertikaian di dalam sekte. Huo Yuhao terkekeh. Kakak tertua, menurutku kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan hubungan yang kami miliki satu sama lain, meskipun beberapa dari kami pada akhirnya tidak mendapatkan pil, semua orang tidak akan banyak mengeluh. Bei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saya tidak ingin ada orang yang memiliki perasaan negatif di hati mereka. Apapun yang terjadi, keputusan Anda untuk membaginya dengan cara ini adalah keputusan yang bagus. Apakah kamu mempunyai sesuatu dalam pikiranmu? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya merasa efek pil keberuntungan Qian Kun mungkin lebih kuat dari yang saya bayangkan. Tapi saya hanya bisa yakin sejauh mana tepatnya setelah bereksperimen. Saya harap saya dapat memberikan 1 pil kepada Paviliun Dewa Laut ketika saya membaginya nanti. Sekte Tang tidak akan seperti sekarang ini tanpa dukungan akademi. Bei mengangguk setuju. Itu harus dilakukan. Tadinya aku akan mengingatkanmu jika kamu tidak menyebutkannya. Huo Yuhao berkata, dari sisa pil, 1 akan diberikan kepada guru Xiaoya untuk mengobati penyakitnya. Akan ada 4 pil yang tersisa, dan jika efeknya cukup baik, saya pikir 2 pil harus dilarutkan ke dalam air agar dapat digunakan semua orang, dan kami akan meninggalkan 2 pil lagi di Sekte Tang untuk berjaga-jaga. Bei sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, ya, itu bagus. Saya akan yakin jika itu rencana Anda. Baiklah, kamu sudah bekerja keras begitu lama, cepat istirahat. Malam berlalu dengan damai. Pagi di hari kedua. Berbagai anggota lingkaran dalam Sekte Tang berkumpul di ruang konferensi mereka. Bei telah berada di sini sejak awal, dan dia berkata dengan penuh semangat ketika semua orang sudah berkumpul. Kemarin, hampir setiap murid Sekte Tang melakukan meditasi mendalam setelah menyerap aroma obat dari pil keberuntungan Qian Kun. Kurang dari 10% dari mereka yang terjaga saat ini. Dengan itu, senyuman di wajahnya menjadi semakin bersinar.